Assalamualaikum Bu Tito. Assalamualaikum Bu Tito. Assalamualaikum. Bu Iwi. Iya. Waalaikumsalam, Pak Iya. Sparta, Bu Wiwi. Iya, Bu. Saya nggak bisa lama-lama, tapi Pak Sparta cuma Iya. pembukaannya aja ya, Oke. Pak. Oke, baik Bu. Ya, ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Mbak Dian. Iya, Pak. Oke, silakan Mbak Dian mulai. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaning Tuti, Ketua Indonesia Banking School, Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Ibu Kepala Program Studi dan Sekretaris Prodi STIE Indonesia Banking School, serta adik-adik mahasiswa peserta magang. Terima kasih kami ucapkan telah bergabung dalam acara pembekalan magang mahasiswa pada siang hari ini. Baiklah, kita masuk acara pertama, yaitu pembekalan magang yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua kita kepada Ibu Dr. Kusumaning Tuti. Kami silahkan. Terima kasih, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Bidang Akademik Pak Sparta, Kepala Prodi Bidang Akuntansi Ibu Wiwi, dan Ibu Dian Maitesa, serta seluruh ananda mahasiswa IBS yang mengikuti program magang kali ini. Selamat siang dan selamat bergabung di dalam acara pembekalan magang yang diselenggarakan pada siang hari ini. Ananda sekalian, seperti saya mendapatkan informasi bahwa program magang kali ini ada yang sudah melaksanakan sebagian, dan ada yang baru mau memulai untuk melaksanakan. Karena di dalam situasi yang sulit ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19, banyak mitra-mitra dari lembaga jasa keuangan dan lain sebagainya yang tidak fleksibel di dalam melaksanakan program magang ini seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kita syukuri bahwa kali ini masih tetap bisa dijalankan, walaupun dengan keterbatasan, dengan jumlah juga yang masing-masing menentukan alokasi yang dapat difasilitasi karena adanya pembatasan-pembatasan yang mengikuti protokol kesehatan. Ananda sekalian, saya tidak banyak menyampaikan hal yang akan saya sampaikan karena nanti tentu akan diperoleh dari pembekalan magang ini yang akan dipimpin oleh Pak Sparta dan juga oleh Bapak Ibu sekalian dari IBS. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu program magang ini adalah merupakan bagian dari pembekalan soft skill bagi Ananda semua. Jadi kalau hard skill diperoleh dari pembelajaran di kelas dan dalam kesempatan COVID ini melalui online atau daring, sedangkan dengan magang ini kita akan mendapatkan yang disebut soft skill, di mana akan dirasakan bagaimana menghadapi situasi atau kondisi seandainya kita nanti betul-betul terjun ke sektor formal di dunia kerja. Jadi antara lain bagaimana cara berkomunikasi yang baik di ruang kerja, di tempat kerja, bagaimana kita berteman ya di kantor itu sangat berbeda dengan berteman di kampus, dan kemudian bagaimana kalau kita mendapatkan tugas
secara teamwork itu beda dengan kelompok-kelompok studi kalau ada di kampus, dan kemudian banyak hal yang tidak kita temui di dunia kampus. Dan ini akan menjadi bekal yang sangat-sangat berguna kalau nanti Ananda sekalian sudah terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Saya sendiri puluhan tahun yang lalu mengalami, dan itu sangat-sangat pengalaman saya dulu itu puluhan tahun yang lalu itu betul-betul menjadi bekal yang magang itu menjadi bekal yang sangat berguna di dunia kerja. Jadi saya kira juga tidak akan berbeda, kita sangat berbeda generasi, tapi dalam hal itu tidaklah berbeda. Jadi pesan saya yang sebagai penutup adalah mohon membawakan diri yang baik sehingga membawa nama IBS, bahwa Ananda semua adalah anak-anak yang cerdas, pandai, dan pandai membawa diri. Kemudian juga perlu tahan mental apabila nanti di lapangan dijumpai hal-hal yang di luar ekspektasi, itu tidak ditutup kemungkinan hal seperti itu bisa terjadi. Itu saja, dan terima kasih juga atas kerjasamanya Ananda sekalian. Didengarkan baik-baik dan silakan juga bertanya dengan seksama terhadap pembawa pembekalan nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titu. Selanjutnya pemaparan pembekalan magang yang akan disampaikan oleh Bapak Sparta. Kepada Bapak kami silahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Dian, kemudian juga salam hormat kepada Ibu Titu sebagai Ketua Indonesia Banking School. Terima kasih atas sambutannya. Dan adik-adik mahasiswa, pada kesempatan ini kami dari tim magang yang mengelola magang akan memberikan pembekalan untuk adik-adik sebelum masuk ke tempat magang. Dan kami juga akan menyampaikan juga nanti ada beberapa hal seperti misalnya evaluasi magang BI yang sudah adik-adik jalani bulan Januari kemarin, kemudian juga mengingatkan kembali apa-apa yang harus adik-adik lakukan nanti. Kemudian juga ketiga, beberapa persiapan sudah kita lakukan dan ada hal yang perlu adik-adik masih tunggu terkait penempatan, meskipun secara mereka sudah setuju, tapi ada beberapa 2 tempat magang yang masih memberitahu ke kami penempatan tanggal 28 ya. Itu sudah 1 yang masih ada juga yang masih wawancara, tapi paling tidak insya Allah enggak ada masalah. Tanggal 1 September adik-adik semua siap untuk magang di tempat lembaga adik-adik. Tapi sebelum saya akan share dulu materi ya, materinya supaya lebih sistematis ya. Nah, adik-adik pembelajaran praktik magang ini hampir setiap tahun kita laksanakan ya kepada mahasiswa yang sebelum berangkat tempat magang ya. Jadi nanti sebelumnya akan kami sampaikan organisasi dan tujuan magang secara sekilas ya, kemudian ketentuan praktik kerja 2020 ini, kemudian evaluasi magang tahun 2019-12 terkait dengan evaluasi magang invitasi Bank Indonesia yang ada di jalani bulan Januari tahun ini. Kebetulan adik waktu itu belum ada COVID, jadi bisa langsung datang ke Bank Indonesia setempat. Beberapa KPW sudah kita kunjungi ya. Kemudian juga persiapan magang bank umum dan lainnya, semua kesimpulannya. Nah, kemudian organisasi dan tujuan magang yang akan dilaksanakan nanti ya. Pertama, siapa saja yang melakukan pengurusan adik-adik sehingga adik sekarang siap untuk berangkat. Jadi seperti sebelumnya, kekhawatiran adik-adik selama ini tak hidup ya, apakah magangnya bisa terlaksana atau tidak. Nah sekarang adik-adik sudah mungkin sebagian sudah lega ya, bisa ikut magang. Jadi dari 237 kemudian ada 4 orang yang tidak menjadi magang karena SKS belum cukup, IPK-nya masih
di bawah 2,5 ya, maka semuanya bisa kita tampung untuk kita salurkan tempat perusahaannya. Nah, sebagaimana diketahui, yang mengurusi magang selama inilah itu kami dibina oleh Ibu Ketua Dr. Kusuma Ningtuti Sutiono SHLLM. Dan yang kedua, anggota pembina dari Pak Gatot. Jadi Pak Gatot ini selalu memberikan arahan dan masukan terhadap hal-hal yang terkait dengan praktek kerja. Jadi kita sudah berapa kali pertemuan dengan pimpinan lain. Kemudian ketua tim pelaksananya saya sendiri, Dr. Sparta. Ini adik-adik bisa mencatat nomor telepon saya, karena ada beberapa adik-adik 1-2 masih memberikan informasi kepada dosen bimbing. Itu kita bingung menemui siapa magangnya. Padahal kita sudah bikin WA group dan semua adik-adik sudah masuk dalam grup. Ada sekitar 250 mahasiswa di grup itu. Tapi kok ada satu orang mahasiswa yang masih komentar, bingung mau nanya ke siapa tentang magang ya. Jadi kita nggak bosan-bosannya menyampaikan ini kepada adik-adik supaya di WA group itu ada Bu Dewi, ada Mbak Dian yang langsung pelaksananya nanti yang akan menerima masukan keluhan adik-adik terhadap pelaksanaan magang ini. Dan juga kalau pusat informasi dan sosialisasi praktik kerja langsung berhadapan dengan adik dengan prodi masing-masing. Jadi kalau adik-adik itu adalah mahasiswa manajemen, bisa langsung menemui Pak Erik. Ini nomor teleponnya ada 0812938234. Jadi kita berikan nomor telepon semua tim magang supaya adik-adik bisa tidak ada alasan lagi untuk tidak atau sulit menghubungi kami ya. Kemudian juga nanti jadi semua kaprodi lah bagian tim pusat informasi dan sosialisasi praktek kerja. Karena pengalaman selama ini banyak mahasiswa yang cenderung menghubungi Kaprodi untuk menanyakan tentang magang. Maka kita perlu bantuan Kaprodi untuk memberikan informasi tentang magang, perkembangan praktik kerja ini dari hari ke hari. Gitu. Kemudian juga Bu Iwi, kemudian juga para sekdes Kaprodi ada nomor teleponnya, mungkin adik-adik bisa foto ini ya, bisa adik foto. Kemudian juga koordinator tim pelaksana magang Ibu Eni Ranti sekarang mungkin sementara waktu Ibu Dewi Priandini akan menggantikan sementara sampai menunggu keputusan dari pimpinan ya. Jadi nomor telepon Bu Dewi ini ada di grup WA grup ya sama wakil koordinasi tim pelaksana Ibu Dian Maitesa. Jadi dua orang ini yang paling sibuk ya di dalam mengurusi saudara, administrasi, pendaftaran, kemudian koneksitas terhadap tempat magang ya. Dua orang ini paling luar biasa sibuk ya. Kemudian nanti dibantu Ibu Dewi sama Ibu Dian ini dibantu oleh teman-teman dari administrasi. Mas Andika, Febria Kusuma itu ada nomor teleponnya. Itu khusus mengurusi kalau ada kelas sore. Karena ada juga kelas sore yang magang yang pagi. Karena kena PHK, jadi diberikan kesempatan magang pagi. Ada 1-2 orang ya. Kemudian Dian Tejo Putri, ini masalah terkait dengan IT, masalah input nilai dan sebagainya, nanti Mas Dian Tejo. Dan nomor telepon juga. Kemudian Purnama Rianti, itu staf prodi, kemudian Divita staf BAK. Nah, tujuan praktek kerja ini sebagai kita ketahui yaitu berarti kerja di lapangan yang belum tercakup dalam perkuliahan. Jadi bagaimana adik-adik itu nanti ya, kalau di kampus kan adik-adik hanya seperti punya imajinasi ya. Begitu dosen menjelaskan di ruangan kelas, kalau diarahkan untuk membayangkan seperti apa kerja di perusahaan seperti tersebut ya. Nah, nanti sudah akan melihat fakta kenyataan di lapangan seperti apa. Tentu saja tidak semua pekerjaan harus ditangani karena ada beberapa level pekerjaan di manajemen lini 1, lini 2 ya, di middle-nya, kemudian di CEO-nya mungkin adik-adik mungkin mensupport mereka itu ya. Dan memberi kesempatan pengalaman kerja di sektor relevan dengan profesi yang kena Anda jalani. Jadi sebagian adik-adik ini ya banyak bekerja di kantor ya, di kantor lembaga jasa keuangan ya, seperti perbankan, non-bank. Kemudian nanti banyak juga bekerja di departemen pemerintahan ya, dan di BUMN. Jadi dari data-data yang ada, adik
memang sekitar 60% sampai 65% banyak kerja di bank ya. Sisanya di lembaga keuangan non bank. Dan ada 1-2 bekerja di PNS ya, departemen. Malah sekarang ada juga yang magang di departemen kayak di Dagri ada magang 1 orang. Memberikan keterampilan tambahan yang berguna untuk kerja di masa depan sehingga adik itu siap kerja dan adik itu paham kondisi suasana kerja ada di lapangan ya. Sehingga dan juga bagi adik yang punya data analitikal yang tinggi akan bisa memahami makna dari pekerjaan itu arahnya mau kemana gitu dan bisa juga memperbaiki situasi yang ada. Jadi dari pengalaman sebelumnya ada kakak kelas saudara yang juga memberikan kontribusi yang luar biasa seperti terlibat dalam perubahan sistem, ada yang kemudian terlibat dalam analisis kebijakan di tempat perbankan itu ditolak oleh kantor pusat. Jadi luar biasa. Ada juga terlibat dalam rekrutmen calon ODP ya. Jadi mereka ditugasi sebagai memilah pekerjaan untuk calon pegawai utama calon pegawai yang akan memasuki ODP itu mereka ikut menyeleksi ya dan menyiapkan wawancara juga itu. Ada adik saudara yang kakak saudara yang magang di BNI, kemudian di BNI Syariah pernah dan seperti itu. Dan untuk refreshing hari ini, jadi sebagian adik-adik mungkin sudah tahu juga ya. Tapi saya ingatkan kembali bahwasanya adik harus punya kewajiban selama praktik kerja, wajib mengikuti praktik kerja hingga selesai. Tidak dibenarkan adik misalnya tengah jalan langsung pergi aja. Ini pernah terjadi 2 kasus ya. Itu mahasiswanya sering nggak masuk ya, akhirnya diberhentikan. Baru sampai sebulan langsung diberhentikan di tempat magang, akhirnya nggak lulus, ulang lagi di semester depan. Dan wajib mengikuti tata tertib magang yang dibuat oleh IPS dan lembaga di mana mahasiswa melakukan praktik kerja. Jadi meskipun nanti dari IPS itu ada tata tertib, tapi kalau sudah ada tata tertib di luar itu wajib ada dipatuhi. Seperti misalnya ada beberapa tempat magang misalnya, dia mungkin mahasiswa sudah datang setengah jam sebelum jam kerja dimulai. Biasa mereka melakukan briefing ya, sebelum kerja dimulai briefing. Ada juga yang kalau di tempat Syariah ada yang berdoa sama mengasih tausiah ya, tausiah sebelum kerja dimulai. Ada juga kalau dulu pernah ada kakak kelas saudara bekerja tepatkan di bagian tersuri, malah disuruh baca nih perkembangan ekonomi ya, perkembangan ekonomi. Dan kalau saudara di bagian SDM ya, maka pagi-pagi itu ya macam-macam ya. Di BRI, DPD, masing-masing itu punya culture yang berbeda. Itu sudah diikuti ya. Wajib dibimbing oleh dosen bimbing. Jadi sudah nanti mendapatkan dosen bimbing. Tadi kita sudah rapat dengan dosen bimbing adik dan dia sudah tahu bimbing siapa. Nanti tolong kita umumkan juga ke adik. Jadi dosen bimbing adik siapa, nanti kita sampaikan juga. Mungkin Bu Dewi sama Mbak Dian akan menyampaikan pengumuman itu ke adik mahasiswa semua. Dan di situ ada informasi tentang nama dosen sama nomor telepon sama nomor email. Dan juga nanti adik-adik juga ada juga nomor telepon adik situ, sehingga nanti biasanya dosen-dosen itu akan bikin grup WA untuk berkoordinasi ya. Dan juga di samping itu di dalam selama adik bekerja praktik kerja di tempat institusi tersebut, adik nanti dibimbing oleh pimpinan lapangan. Pimpinan lapangan itu loh orang yang ditugasi oleh pimpinan adik berada untuk membimbing adik selama magang. Jadi kita juga sudah sampaikan juga buku panduan magang, kita sampaikan ke mereka. Mungkin nanti juga kalau mungkin Bu Dewi sama Mbak Dian akan ngecek lagi apakah pimpinan lapangan itu sudah disampaikan belum. Karena kita menyampaikan itu kepada SDM dia ya. Nanti kita email sekarang ya. Kalau nanti kita emailkan buku pandu magang dan adik-adik juga bisa dapatkan dulu waktu masih ingat waktu adik-adik waktu mau berangkat invitasi BI, waktu kita magang melalui BI itu kita bagikan kan buku cetaknya ke adik-adik. Kita buku pandu magangnya. Mudah-mudahan masih ada ya, jangan hilang ya. Karena di situ untuk buku panduan magang invitasi BI dan buku panduan magang umum dan lembaga lainnya. Kemudian peserta dan dosen pembimbing serta pimpinan lapangan wajib mengisi lembaran isian praktik kerja. Ada berapa yang diisi. Kalau untuk yang sehari-hari sudah dimonitor oleh pembimbing lapangan ya. Seperti misal absensi, kemudian rencana kerja,
kemudian hasil kerja saudara ya, kemudian juga nanti ada juga isian nilai ya, karena di dalam dalam penilaian itu ada nanti peranan dari pemimpin lapangan. Jadi harus baik sama pemimpin lapangannya. Biasa pemimpin lapangannya muda-muda sih orangnya, paling tinggi 40 tahun umur, ada 38, 35 ya. Tata tertib praktik kerja ini datang tepat waktu sesuai jam kerja di tempat praktik kerja. Nah, kalau kami sarankan adik-adik datang bisa setengah jam sebelum kerja dimulai ya. Misalnya setengah jam atau paling telat itu 20 menit lah ya. Jangan pas saat jam kerja datangnya, nggak bagus ya. Karena para pekerja yang ada di tempat adik bekerja, dia kan memperhatikan hal ini, mengenai perilaku saudara ketika disiplin dan sebagainya. Dan mentaati peraturan yang berlaku di tempat magangnya. Jadi contoh peraturannya misalnya contoh harus pakai pakaian bajunya di atas warna terang, di bawah warna gelap ya. Itu sepatu tidak boleh pakai sepatu cat ya. Kemudian juga rambut harus rapi, tidak boleh gondrong ya. Itu juga sudah patuhi. Kemudian ada juga tempat magang tidak boleh menggunakan jaket amatir, harus menggunakan seragam warna yang sama dengan tempat lain. Bisa kalau nak magang suka disuruh pakai baju putih misalnya, baju putih sama di bawahnya gelap ya, gelap sama sepatu hitam ya, warna hitam misalnya. Yang pakai warna yang merah, yang kuning jangan yang nyolok itu ya. Kemudian misal kalau pulang kerja ada juga masuk jam 7.30, ada masuk jam 8, ada masuk jam 8:30 ya. Ada makan ada masuk jam 9. Kemudian pulang juga beda-beda itu setiap tempat sudah bekerja. Ada pulangnya jam 4, mungkin sekarang pulang sebelum jam 4 ya. Kalau saat pandemi ini karena itu pulang sebelum jam 4 karena dikhawatirkan kalau sudah maghrib kan udara mulai sejuk dingin tuh virus itu berkembang ya di situ. Jadi biasanya beberapa tempat yang sudah saya tanyakan biasa sebelum jam 4 kalau sudah pulang. Dan itu juga hadiran itu hati-hati ya, karena tidak semua saudara itu yang harus WFO ya. Jadi ada juga yang sudah WFA. Di WFA itu mungkin kehadiran dalam bentuk kirim share location ke tempat ke pembimbing lapangan ya. Kemudian juga setiap pagi dia selalu ngecek. Biasanya pagi itu briefing terkait dengan pekerjaan pekerjaan kemarin dilakukan sudah sampai di mana. Kemudian pekerjaan hari ini apa harus dilakukan, besok apa yang harus dilakukan, bisa seperti itu. Dan adik-adik harus standby walaupun work from home ya, harus stay di depan komputer, pagi dibuka, karena suatu waktu mereka akan berhubungan dengan saudara melalui Vicon ya, melalui email, melalui yang lain, media-media lain ya, harus stay terus ya. Kemudian mengisi absen ya setiap hari ya, di paruh pembimbing lapangan. Kemudian kalau sudah meninggalkan praktik kerja harus izin dengan pembimbing lapangan. Nah ini dulu kasus ada mahasiswa dia di bagian marketing ya, di tempat gambar marketing, di rumah itu langsung aja ke tempat objeknya, misalnya disuruh ke perusahaan PTA, di rumah langsung ke PTA, padahal harusnya ke kantor dulu. Langsung PTA kan nggak bisa dimonitor oleh si pembimbing lapangan. Nah pulang juga nggak kembali lagi, ditanya alasan dia langsung ke situ. Kemudian kalau pulang ya pasti kan si pembimbing lapangan ngecek ke tempat saudara temui itu. Misalnya kalau saudara marketing ke nasabah B, pasti di lapangan pun nasabah B. Ini Sanun datang nggak tadi? Oh nggak datang, cuma sebentar aja. Habis itu langsung pergi. Padahal sudah izinnya ke pembimbing lapangan seharian. Nah itu ketentuan bohongnya. Sekali ditandain, 3 kali mereka nggak ada ampun ya. Karena masalah integritas saudara. Itu hati-hati sudah. Kalau berpakaian rapi ya, sesuai ketentuan berlaku di tempat praktek kerja. Pakaian rapi itu misalnya baju jangan dikeluarkan, dimasukkan ya. Kemudian pakai sabuk ya. Kemudian kalau mau suruh pakai dasi, siapkan dasi ya. Kalau mereka suruh pakai jas alamater, siapkan jas alamater. Jadi jas alamater lu suruh bawa. Siap-siap kalau nanti suruh pakai atau nggak pakai, siapkan. Tapi kebanyakan sih ada yang suruh pakai, ada nggak pakai, banyak nggak pakai sih. Belum siapkan aja. Selama praktik kerja menggunakan jaket alamater, kecuali tempat magang tidak membolehkan. Dilarang merokok dan minuman keras selama praktik kerja. Ini merokok hindari ya. Karena merokok itu sekarang makin banyak orang tidak merokok. Bukan banyak merokok, bagi banyak tidak merokok. Karena sudah mulai kesehatan dan itu orang pakai AC itu kalau merokok mengganggu yang lain. Ya. Dulu ada mahasiswi suka merokok sampai ngadu di lapangan saya itu. Merokok, minta tolong dinasihati. Dia sombong, tidak merokok.
dan perempuan ya, perempuan. Dan lucunya perempuan itu sekarang malah dia bekerja tempat banknya itu. Sampai sekarang masih bekerja di situ. Dan kalau salah dia bagi skripsi sekarang, belum lulus juga ya. Dan minum keras juga nggak boleh. Ini dilarang melakukan tindakan yang bertentangan hukum selama praktek kerja. Hukum itu bisa jaringan sudah berantem dengan staf di situ, perang mulut itu nggak boleh ya. Kemudian sudah menghina, kurang gonjang-ganjing, isu-isu berita-berita hoax ya, itu hati-hati ya. Ya. Terus juga ada juga yang pernah kejadian dulu berantem ya sesama saudara masalah sepele ya. Ya itu jangan hindari lah. Tapi yang sekali itu aja, mungkin masalah kita nggak tahu juga. Kejadian pernah dulu di Malang ya, di BI Malang pernah kejadian. Dan maksimum ketidakhadiran karena izin berhalangan itu selama 3 hari. Kecuali kalau lebih 3 hari, keputusan ada di dosen bimbing lapangan. Jadi masalah absensi saudara itu tanggung jawab bimbing lapangan. Kalau bimbing lapangan mengatakan, Pak, anak ini sudah lebih 3 hari dan kita nggak perkenankan lagi magang, udah kita menyerahkan urusan kepada bimbing lapangan. Itu pernah terjadi seperti itu. Ya, akhirnya anaknya gagal ya. Nah, bagaimana kalau sudah tidak mati peraturan? Ada sanksinya. Pelanggaran tata tertib dikenakan sanksi sesuai beratnya pelanggaran dilakukan oleh peserta magang. Jadi tentu saja ini mengacu kepada peraturan kemahasiswaan dibuat dari bagian kemahasiswaan. Kalau mahasiswa yang merusak, menghilangkan alat yang dipakai untuk praktek di instansi perusahaan menjadi tanggung jawab peserta magang. Jadi kalau sudah merusak, komputer rusak, kemudian juga printer ya, kemudian sudah pakai motornya tabrakan di jalan motornya, kan ada beberapa mahasiswa kalau makan siang pinjam motor karyawan staf administrasi, kalau di jalan tabrakan ya sudah ganti dia. Tidak menyelesaikan praktek kerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan APS, maka wajib mengulang magang tahun berikutnya. Nah ini juga hati-hati, proses praktek kerja ini bukannya sampai saudara itu selesai magang di situ, itu selesai sampai laporan diselesaikan. Jadi kan diberikan waktu 1 bulan setelah selesai magangnya. Nah, praktek kerja itu selesai kalau sudah selesai menyampaikan laporan magang. Nah, banyak kasus mahasiswa ini, mungkin di mahasiswa angkatan 2017 ini banyak sekali kasus terkait dengan telatnya menyampaikan laporan magang. Jadi kalau seandainya saudara tidak menyampaikan laporan magang kepada dosen pembimbing dan kita teliti ternyata kesalahan daripada saudara, maka kita tidak akan nggak bisa meluluskan saudara lah ya. Karena telah melanggar ya. Jadi masa tidak masuk selama lebih dari 3 hari tanpa adanya kabar beritanya. Maka praktek kerja batal diwajibkan mengulang tahun berikutnya. Jadi ada 2 atau 3 kasus yang terjadi ya. Nah, prosedurnya itu pertama persiapan praktek kerja sudah dilakukan selama ini ya. Kemudian juga selama praktek kerja, jadi minggu depan sudah mulai melaksanakan prosedur ini, masa disupervisi oleh pembimbing lapangan dan dosen pembimbing. Nah selama praktek kerja nanti misalnya kan sudah 4 bulan itu. Nah minggu pertama, minggu kedua, saya harapkan sudah diingatkan kembali kepada dosen bimbing magang ya. Jadi kita sampaikan juga dosen bimbing magang bahwasanya dosen bimbing magang itu minimal 3 kali menemui saudara Mulifikon. Jadi di awal mungkin minggu pertama sampai minggu kedua, kemudian di tengah, di akhir bulan kedua, kemudian di sebelum seminggu atau 2 minggu sebelum berakhirnya magang di bulan keempat ya. Jadi nanti kalau seandainya dosen bimbing lupa, saya ingatkan itu, Pak ini kita baru 2 kali dikunjungi Mulifikon, minta lagi kunjungan berikutnya ya. Dan kita sampaikan juga nanti di lapangan juga ikut ya, menyampaikan laporan mingguan ke dosen bimbing ya. Kemudian juga melakukan rencana kerja saudara, penyusunan draft laporan akhir konsultasi. Nah, ini juga banyak terjadi masalah di sini, banyak mahasiswa menyusun draft laporan itu tidak di saat magang ya, tapi setelah selesai magang. Jadi harusnya selama magang itu cicil bikin laporannya, dan supaya apa? Supaya ada konsultasi itu dengan dosen pembimbing, dengan pembimbing lapangannya. Tapi kalau nggak sudah bikin kan, selama saudara magang 4 bulan, konsultasi terkait laporan kan nggak ada.
hanya pekerjaan saja. Saya harapkan saya ikut juga bikin draft sehingga pada saat minggu terakhir saya sudah tinggal tanda tangan oleh pimpinan lapangan. Karena banyak kasus mahasiswa itu tidak bikin laporan magang ya, baru bikin laporan setelah magang selesai. Akibatnya apa? Akibatnya komunikasi dengan pimpinan lapangan jadi terganggu. Sudah sulit menghubunginya, dan juga sekarang WA sudah nggak dibalas-balas ya. Datang ke situ sudah merasa nggak enak, jadi terganggu semua ya. Jadi itu kesalahan daripada saudara, kenapa tidak bikin laporan pada saat sudah magang gitu. Kalau sudah laporan itu sudah begitu minggu terakhir selesai magangnya. Kalau itu terjadi insya Allah lancar kan ya, lancar. Di banyak kasus mahasiswa itu laporan terlambat karena dia nggak bikin laporan saat dia magang itu. Benar, penilaian sikap dan keterampilan. Jadi seperti disebutkan Bu Titu tadi, saudara magang itulah dalam melatih soft skill saudara, ya, keterampilan soft skill. Dan tambah lagi sikap, attitude saudara. Itu dua komponen kompetensi yang harus saudara gunakan dalam magang ini. Kalau komponen kompetensi itu ada 3. 1 sikap, kedua pengetahuan, dan ketiga skill. Skill ada 3 sikap dan 3 unsur kompetensi. Dan itu sejalan juga dengan nilai-nilai ada DBS ya. 3 pilar itu nilai DBS yang harus diikutkan atau diaplikasikan oleh semua situs akademika. Jadi dosen pembimbing lapangan berhak menilai sikap dan keterampilan saudara. Dan kontribusi nilai 60% ya terhadap ini. Kemudian juga pada saat selesai magang ya, jangan lupa ya, sudah hari minggu terakhir itu mungkin sejauh hari sudah sampaikan juga kepada pembimbing lapangan bahwa nanti sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah butuh juga surat keterangan praktek kerja di tempat praktek. So nggak ada surat keterangan praktek kerja, kemungkinan dosen pembimbing lapangan sudah nggak mau membimbing laporannya, nggak ada buktinya kan. Ini segi bukti otentik ya. Dan juga sangat berguna dalam dasar untuk aplikasi surat ke tempat bekerja nanti setelah lulus ya. Biasanya pertimbangan utama surat terima bekerja di tempat di perusahaan itu pertama adalah saudara aktif IPK tinggi pasti, sudah aktif dalam organisasi kemahasiswaan selama kuliah, IPK tinggi aktif. Yang ketiga itu magang. Waduh, itu pertimbang nggak bisa terbantahkan ya. Jadi seperti misalnya kakak saudara kan pernah ketemu sama beberapa orang, dia bilang, Pak, kenapa kita diterima? Karena kita pernah magang di BI dan di bank pemerintah atau di bank PTS, di bank swasta. Katanya itu langka katanya. Nah ke depan itu, sudah Pak Seng, yang ke depan itu akan banyak kampus akan magang di tempat lapangan sekarang. Ya, selama ini nggak ada, sejak tahun 2020 ke belakang tuh jarang ya, kampus PTS yang magang secara kolosal seperti yang dilakukan oleh IBS. Nah ke depan juga, tapi saya lihat dalam beberapa diskusi sama teman saya di kampus lain, tetap saja magang itu adalah opsi bagi mahasiswa. Bisa milih, bisa enggak. Kalau kita kan wajib ya, dia opsi. Jadi sama seperti sebelumnya, magang itu opsi. Kenapa? Karena mengelola magang itu nggak gampang juga, menghabiskan waktu, tenaga, kemudian harus bersikap menghubungi pihak ketiga, bagaimana kita bisa menjual nama IBS mahasiswa supaya mereka bisa terima ya. Lalu rekapitulasi nilai akhir ya. Bahwa presentasi laporan itu penting. Ini laporan dasar merupakan nilai akhir bagi saudara nanti ya. Dan rekapitulasi nilai akhir, penerbitan sertifikat. Sertifikat diterbitkan apabila nilai surat sudah diserahkan oleh dosen bimbing kepada tim magang, ke Mbak Dian ya, Mbak Dian diserahkan oleh dosen bimbing, maka nanti setelah itu kita cek lagi, dan kita cek dengan ini, dengan dengan laporan, apakah laporan sudah diserahkan belum ke perpustakaan. Perpustakaan nanti dimasukkan ke repositori pustaka. Laporan akhir diinstruksikan ke institusi tempat praktek kerja. Biasanya saudara harus sudah kasih ya laporan magang saya tempat kerja. Banyak mahasiswa begitu selesai nggak ngasih. Padahal butuh juga buat mereka untuk pustaka mereka. Ya. Nah, kegiatan umum ini ada banyak. Kalau sudah baca di buku panduan ada penjelasan rinci di situ ya. Apa aja dikerjakan bagian kredit, bagian funding ya. Sudah baca nanti di buku panduan kami itu. Kemudian kegiatan pada perusahaan non jasa keuangan apa saja ya.
misalnya di bagian marketing, di bagian apa, tapi disesuaikan dengan tempat sudah bekerja. Seperti di LPS itu bekerjanya beda ya, unik ya. Jadi sudah tempatkan OJK unik juga. Sudah bekerja di lembaga asuransi itu unik dibandingkan dengan bekerja di lembaga pembiayaan, ya. Unik juga. Itu bekerja di perusahaan. Malah ada yang bekerja di departemen ya. Itu unik juga. Lalu kegiatan di luar PT selain praktek kerja bisa dilakukan, tapi setelah kita lihat tidak ada mahasiswa yang ingin praktek kerja di selain dari magang. Seperti asisten mengajar nggak ada, penelitian desain nggak ada, proyek penulisan nggak ada, kegiatan nulisan nggak ada, studi proyek independen nggak ada, bangun desa kain nggak ada. Inilah sesuatu kegiatan kampus merdeka ya. Karena sudah kurikulum 2018 ya, maka biasa kita tidak begitu memaksa student untuk ikut ya. Kegiatannya magang berwajib ya. Kesimpulan kita adalah seperti attitude, keterampilan, pengetahuan ya. Attitude dan keterampilan sudah saya jelaskan tadi, itu 60%, 25% dari attitude sikap saudara, keterampilan di 30%. Nanti ada di lampiran magang itu apa yang dinilai dalam attitude dan keterampilan itu. Jadi sebagai pedoman bagi lapangan untuk menilai. Dan pengetahuan itu terkait dengan pengalaman saudara di tempat bekerja, kemudian teorinya juga, kemudian terkait dengan laporan sudah pakai itu kan nanti saya bimbing dengan dosen bimbing nilai saudara presentasi gimana kalau sudah menguasai pekerjaannya, bisa ambil 5 dari pekerjaan itu dan sebagainya. Laporan akhir praktek kerja, kemudian presentasi ya. Nah ini komisi nilai akhir praktek kerja ya. Jadi nanti nilai dari dosen dari pembimbing lapangan PL itu sikap keterampilan itu 60% ya, 25 sikap, 30% keterampilan. Jadi situ ada berapa pertanyaan ya, 1 sampai 4 sebenarnya, 4. Jadi nanti dikumpulkan, dimasukkan sini, nanti nilainya range adalah ini sama range seperti nilai di mata kuliah ya. Jadi 40, E, 40 sampai 55, D, sama ke kuliah lah ya. Nah ini lumayan ya, jadi karena ini 12 KS, jadi sayang juga sudah tidak menggunakan kesempatan ini. Bisa IPK langsung naik, kalau sudah dapat A, itu naik sekali, lumayan naiknya ya. Bisa naiknya 2 poin, 0,2 poin, ada 2,5 poin naiknya ya. Lumayan besar naiknya ya. Jadi gunakan kesempatan ini dan ya saya kan kalau sudah kuliah udah 4 mata kuliah, 12 KS kan 4 mata kuliah. Kalau 22 udah 6 mata kuliah ya. Berat ya kuliah. Laporan magang ya. Laporan magang wajib membuat laporan di akhir praktek, laporan prakteknya. Jadi ada lampiran laporan praktek di laporan magang itu. Bimbing oleh dosen pembimbing, kemudian laporan dipresentasikan depan dosen pembimbing. Praktek sebagai dasar penilaian pengetahuan peserta praktek. Nah, sekarang kan lagi Vicon, jadi biasanya kalau Vicon ya, setelah presentasi melalui Vicon nanti dengan dosen bimbingnya. Dan juga konsultasi dengan Vicon juga. Jadi usaha sudah datang ke dosennya, dan nanti kalau tantangan itunya bisa juga melalui tangan elektronik ya. Tapi kalau ada kendala, ada contoh masa saya kemarin yang magang itu, jadi lembaran itu nggak bisa masuk tantangan saya, nggak tahu apakah dia pakai Photoshop atau gimana, sehingga tantangan saya elektronik nggak bisa masuk. Itu pas saya datang ke rumah saya minta tantangan itu. Tapi kalau sepanjang sudah nggak pakai Photoshop ya dalam menulis di atas kertas itu mungkin bisa lah ya. Ini ketik langsung hasil dari Word ya. Jadi kalau Word itu sudah ketik, nanti dosen bisa menggunakan tantangan ya. Atau kalau dia PDF, kalau dia menggunakan tantangan yang elektronik itu bisa juga. Tapi ada juga dosen itu sebagian besar banyak pakai tantangan elektronik semi manual ya. Jadi ini ke sistematika laporan praktek kerjanya. Nah, saya perlu tekankan kembali, kalau bab 1, 2, 3 itu kebanyakan banyak diambil dari sekilas tentang dari buku panduan ya, kemudian juga dari buku ya, kemudian dari manual yang ada di perusahaan itu. Tapi bab 4 harus kalimat kamu sendiri. Jadi menceritakan apa yang sudah kerjakan di situ. Jadi sudah tempatkan di bagian apa, kemudian saudara nanti jenis pekerjaannya seperti apa. Misalnya sudah tempatkan di bagian A, jenis pekerjaannya ada 4 macam. Kemudian habis itu ditempatkan di bagian B, jenis pekerjaan ada 5 macam ya. Nanti setiap pekerjaan itu kamu jelaskan secara
runtut dan sistematis ya. Mulai dari awalnya apa yang sudah kerjakan, kemudian proses seperti apa, kemudian ada meeting dan sebagainya, itu dokumen sudah gunakan apa, dokumennya, reportnya, formatnya seperti apa, hasil outputnya seperti apa sudah kerjakan. Jadi bisa saudara foto, dan tapi ingat ya, angka-angka jangan sampai ada dimunculkan dalam report saudara itu ya, karena itu rahasia. Dan biasanya kalau sudah bikin report nombor 4, konsultasi sama pembimbing lapangan. Apakah laporan seperti ini dibolehkan atau tidak ya? Saya menceritakan tentang alur pekerjaan, ada beberapa yang tidak boleh dilaporkan, ini bukan rahasia bagi mereka. Maka sudah konsultasi dulu sama pembimbing lapangannya. Ada kesimpulan dan saran ya, daftar pustaka. Jadi dalam pembahasan, saya ulang lagi, pembahasan itu pada saat presentasi ya, misalnya sudah bikin penjelasan 1 halaman, kan pembimbing lapangan, dosen pembimbing bingung maksudnya apa. Tapi begitu sudah presentasi, sudah bisa cerita panjang lebar detail. Nah, itu kenapa enggak kalimat itu dimasukkan dalam penjelasan, supaya nanti kalau adik-adik kelas sudah baca laporan magang sudah di repository di pustaka IBS, dia mengerti, dia bisa kebayang pekerjaannya. Tapi banyak mahasiswa itu pakai kalimat-kalimat yang normatif, karena kalimat-kalimat dalam manual handbooknya, SOP-nya perusahaan itu, jadi kaku sekali kalimatnya. Jadi mahasiswanya jadi bosan adik kelas. Tapi kalau kalimat sudah sendiri, menceritakan pengalaman bekerjanya, sampai alur, sampai sistem, sampai dokumen, sampai report, sampai tanggung jawab wewenang, sudah ceritakan yang sudah kerjakan selama ini, itu lebih menarik bagi adik-adik saudara untuk baca report saudara. Jadi kalau makin banyak yang baca report saudara, itu berarti saudara termasuk reportnya terbaik gitu ya. Laporan akhir minimal 5 rangkap ini distribusinya. Tapi sekarang kan sudah karena sifatnya soft copy semua ya, cukup soft copy kan di-scan setelah semua tentangani ya, scan itu. Nah, sekarang kita lihat evaluasi implementasi Bank Indonesia, karena sudah pernah di magang di Bank Indonesia, saya ingin sampaikan lagi ya. Jadi angkatan saudara ini pernah magang di Bank Indonesia Januari tahun 2020, itu 175 orang. Tidak semuanya, karena jumlah mahasiswa kan ada 240-an ya. Jadi karena 240-an yang ikut magang di BI 105. Sisanya gimana? Sisanya harus mengganti dengan magang tempat lain ya. Ini ada distribusinya. Sudah ada ke Batam 9 orang, pergi Makassar 7 orang, Balikpapan 7 orang, Bengkulu 4, Mataram 7 dan seterusnya ya. Sampai Kupang juga ada, Bangka Belitung juga ada, Tasik, Jember, Samarinda, Palu, Manado. Itu juga ada di situ. Jadi yang dikirim itu tidak melihat kampung situ. Jadi ini yang ngirim itulah bagian SDM-nya Bank Indonesia ya, 75 orang. Nah, sekarang bagaimana hasilnya? Nah, dari 175 orang itu yang baru mengumpulkan laporan hanya 42 orang. Dibayangkan aja. Sudah berlangsung invitasi B itu sejak Januari kemarin, dan mesti laporan selesai paling tidak awal Maret. Tapi yang melaporkan belum 42 orang. Ini luar biasa ini integritas sudah nggak benar ya. Cicutnya ini juga lemah ya, nggak disiplin. Jadi sebenarnya gagal sudah magang ini. Selama 2 minggu di BI itu gagal magang. Kenapa? Karena sudah nggak disiplin. Nggak disiplin ya. Nggak disiplin. Jadi jangan terulang lagi untuk magang yang bank umum ini. Jangan terulang lagi ya. Saya ingatkan seperti itu. Karena ini cermin tidak bagus ya, tidak bagus sekali. Sudah disampaikan ke saudara, dosen pembimbing sudah sampaikan ya. Nama-nama dosen pembimbing sudah sampaikan ya. Tapi sudah hanya 82 orang ya. Ada 133 tidak menyampaikan laporan. Bayangkan itu ya. Belum lagi kalau sudah magang yang pengganti BI. Pengganti BI sudah tidak jelas gantinya seperti apa ya, tempatnya di mana, kadang sudah nggak melapor, sudah melapor minta surat pengantar dari IBS. Setelah itu sudah nggak pernah melapor ke dosen pembimbing magangnya ya. Padahal kita sudah informasikan sudah pembimbing magangnya si A, nanti harus ke si A. Jadi ya, terdapat keterlambatan penyelesaian laporan dari mahasiswa. Kenapa terlambat? Ini jadi masalah, ini konsekuensi. Jadi akibat suatu terlambat laporan, apa konsekuensinya? Pertama ya, dosen pembimbing lapangan nggak akan mau melayani saudara lagi. Terlambat ya. Nggak mau melayani saudara, akibatnya kalau nanti sudah mau ujian sidang skripsi, ini masalah. Ada satu mahasiswa ke saya itu, dia magangnya 2016, boleh datang ke saya. Di tempatnya dosen pembimbing bukan saya, tapi melapor saya. Saya tanya semua,
aduh, dia tidak punya surat keterangan magang di Bank Indonesia itu, tidak punya apa persetujuan magang laporan yang ada di bimbing lapangan, ya. Alasannya karena sibuk kerja, pada kerjanya baru mulai kerja tahun 2018, magangnya 2016, kerja 2018, berarti kan bohong, ya. Kemudian dia bilang karena karena sibuk kerja, yang kedua karena dia lagi sibuk apa ya, tapi sibuknya setahun 2 tahun setelah itu, ya. Nah, sampaikan magang. Akibatnya apa ya? Kalau sarankan kalau sesuai dengan ketentuan tadi, sanksi tadi, apabila sudah tidak menyelesaikan magang sampai tak bakir itu sampai bikin laporan, terus ulang lagi itu. Nggak bisa. Jadi nanti kita bikin tersistem. Di sistem itu saya tadi udah ada usulan dari dosen supaya bikin sistem aja, Pak. Ini sistem nanti di sistem itu di kampus kita akan bikin sistemnya. Kalau tanggal sekian nggak ada nilai masuk, ya, maka langsung nggak bisa harus diulang sama ke kuliah. Ulang lagi, saudara. Ya. Ini banyak, ini luar biasa nih. Ini belum pernah terjadi laporan magang setelah luar biasa kayak gini. Ya. Luar biasa gini telatnya. Jadi saya harapkan saudara untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Nggak tahu gimana, apakah masih bisa juga dosen bimbing menerima surat atau enggak, ya. Jika mahasiswa tidak bisa ikut invitasi B, harus ada pengganti magang minimal 2 minggu di lembaga lain, ya. Kemudian BK telah menyerahkan sertifikat. Jadi untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan laporan, sudah presentasi, ya. Nah, kita sudah serahkan sertifikatnya. Jadi sertifikatnya sudah kita serahkan. Mahasiswa sudah menyerahkan laporan, kita nilai sebanyak 42 orang ini. Ini mungkin saya baca kecil tulisannya. Ini kalau sudah pakai laptop bisa baca, ya, laptop bisa. Jadi 42 mahasiswa yang sudah menyerahkan laporan dan kita kasih nilai, dosen bimbing lapangan, dosen bimbingnya sudah kasih nilai, itu 42. Seperti yang Bank Indonesia, KPW Jogja, Kalimantan Selatan, kemudian KPPW Malang, kemudian Provinsi Sulawesi Selatan di Jogja, Provinsi Sulawesi Selatan di Jogja, ada banyak sekali nih, ya. Nah, ini kalau mahasiswa saya ada semua nih, malah saya melebihi malah, ya. Saya tadi cuma 5 orang, tapi nambah lagi itu karena ada beberapa yang pindah ke saya. Seperti saya tadi kan di KPW Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Semarang, Makassar, Semarang, itu banyak sih, itu paling banyak saya baru sadar nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Perasaan hanya 5 itu, ya. Karena udah berapa mahasiswa yang magang yang ada masalah magang di BI yang kemarin yang menyampaikan ke saya di bulan-bulan Maret, April, ya, itu masih bisa saya layani. Itu banyak ini yang ada masalah dengan dosen bimbingnya, ya. Itu masalah itu karena nggak disiplin itu, ya. Kalau disiplin nggak ada masalah sih, ya. Terus sebagai besar mahasiswa dosen bimbing sulit dihubungi, ini alasan sudah nih. Ada bilang mahasiswanya, kata mahasiswa dosen bimbing sulit dihubungi. Tadi saya konfirmasi sama dosennya, dosen bilang mahasiswa sulit dihubungi. Kemudian mahasiswa tidak menyerahkan laporan sesuai jadwal di buku panduan magang. Jadi ini usulkan supaya saudara nanti pakai base system aja. Banyak mahasiswa merasa bahwa invitasi BI dan magang pengganti tidak wajib. Itu wajib, mana wajib? Jadi wajib kalau saudara nggak ada sertifikat magang BI atau pengganti BI nggak bisa ikut ujian kompril, ya. Wajib nih. Karena ini sudah masuk dalam dimasukkan ke transkrip. Maksudnya transkrip. Di transkrip saudara nanti akan ada 3 itu, ya. Transkrip saudara itu. Pertama mini bank itu sudah wajib juga. Kalau nggak ada sertifikat mini bank nggak bisa ikut ujian kompre. Yang kedua invitasi BI ada juga, walaupun oleh SKS tapi dikasih nilainya. Ya sudah Pak A dikasih A situ pun oleh SKS. Kemudian juga seperti misalnya mahkamah umum ya sekarang apalagi, ya, ada nilainya. Jadi mahasiswa itu bikin kesimpulan sendiri, ya, Jadi akhir rugikan saudara sendiri, ya. Nah, bagi persiapan praktik kerja untuk bank umum, evaluasi terlihat. Nah, ini data sampai ke saudara. Jadi jalur BS saya ikut BS itu 187, ya. Yang jalur mandiri ini data dari Mbak Dian, ya, Mbak Dian yang supply data ke saya sama Bu Dewi, ya, Bu Dewi. Mudah-mudahan ini valid datanya. Jalur mandiri ada 49 orang.
Dan total mahasiswa magang 236. Jadi termasuk banyak, tahun lalu kan 100. Sedikit sekarang banyak mahasiswa magang. Kemudian tidak magang 4 orang karena kasusnya dia tadi saya sampaikan tadi itu. Karena masih IPK-nya masih di bawah 2,1, 1,8 ya. Berantakan sekali ya, nggak bisa memenuhi lah ya. Berapa peserta magang sebanyak 236 mahasiswa itu 147 jalur IPS, 49 jalur mandiri. Dan tempat magang terdiri dari 43 institusi. Jadi 14 institusi jalur IPS, 30 jalur mandiri. Yang 9 sudah resmi menerima, tapi yang sisanya baru informal, tidak resmi ya, melalui lisan ya. Daftar magang masa sudah dilakukan, tapi untuk ada 2 institusi seperti BNI ya, seperti fintech itu, Aptek ya. Itu kalau BNI menyampaikan mungkin tanggal 28 Agustus akan menyampaikan penempatan sudah. Resmi sudah setuju, nggak ada masalah, ini penempatan. Karena kita perlu informasi penempatan itu ya. Karena nanti disampaikan juga ke dosen bimbing saudara. Selebihnya sudah nggak ada masalah. Jadi kita nanti akan sampaikan juga informasi penempatan magang ini, kecuali yang 2 itu kita kasih tanda kutip ya, tanda bintang. Bahwasanya menunggu tanggal 28, satu lagi menunggu ada lagi wawancara. Aptek itu wawancara. Pendapatan mahasiswa magang sudah dilakukan, pembekalan magang sudah dilakukan pada tanggal 18 Juli, 22 Juli, 8 Agustus. Ini yang keempat ya, ini keempat sekarang. Nah ini tempat magang sudah ada tempat magang yang LPS, BCA Syariah, Alami Fintech ya. Kemudian kalau LPS 7 orang ya, BCA Syariah, LPS 7 orang itu magangnya sudah mulai 15 Juli kemarin. Yang pembimbing magangnya Sparta, saya sendiri, Bu Iwi, sama Pak Bambang. Kita kasihkan pembimbing magang karena sudah lebih dulu ya. Dan BCA Syariah, magang tanggal 3 Agustus kemarin, besok ya. Kemudian pembimbingnya Pak Bambang dan Ibu Puspita. Rincian nama orang mahasiswanya nanti ada rincian lagi. Ini kan kesimpulan aja. Nanti kau tanya Pak, Pak Bambang yang di Syariah saya atau bukan? Nah, itu nanti ada itunya. Ada rincian SK-nya yang disampaikan saudara. Dan lembaga pengamal ekspor impor Indonesia itu 10 orang. Pembimbingnya Ibu Alvin dan Ibu Ana ya. Jadi ini sudah bekerja WFA 100%. Jadi rumah nih. Jadi yang 10 orang ini bekerja di rumah sampai dengan akhir magang ya, akhir magang. Ya. Lalu tepakan di divisi divisi accounting ya, accounting semua nih. Semua orang dan divisi satu orang divisi lain sedang accounting. Ya. Kalau Alami Fintech di divisi marketing Zoom ya. Zoom. Dan divisi operasional. Ya, Syariah pendapatan untuk pusat. Kalau di LPS pendapatan di grup manajemen aset. Sudah bekerja mereka sekarang. Mereka membenahi administrasi, bila data yang mana data bank yang lagi collab ya, yang mulai data nasabah, misal bank A collab, data nasabahnya apa saja, itu mereka kerja lakukan itu. Tempat magang di LPS. Kemudian di BNI ya, tadi itu di penempatan ada 40 orang paling banyak BNI. Maka paling banyak maka agak lama kerjanya ya. Jadi baru 28 Oktober fix-nya. Yang dosen pembimbing magangnya Bu Iwi 6 orang, Pak Bambang 6 orang, Ibu Puspita 2 orang, Erik 6 orang, Ibu Will 3 orang, Ibu Meta 3 orang. Jadi penempatannya ada di kantor BSD ya, 10 orang, penempatan udah ada. Kemudian di Sudirman 10 orang, Pejompongan 10 orang, Cabang Selipi 3 orang, Jakarta Kota 7 orang. Jadi akan disampaikan secara resmi tanggal 28 Agustus. Kemudian di Syariah ada 20 orang. Terdapat 4 orang mahasiswa yang mulai magang tanggal 3 Agustus 2020. 2 orang, kemudian per 18 Agustus. Jadi 4 orang tanggal 3 Agustus, 2 orang tanggal 18 Agustus. Sedang sisanya per 1 Desember akan mulai magang ya. Nah ini pembimbingnya saya 7 orang di sini, Pak Bambang 6 orang, Bu Puspita 5 orang, Pak Erik 7 orang. Dan BRI itu
belum ada penempatan, jadi pemberitahuan akan ditentukan paling lambat tanggal 2 Agustus juga. Jadi BRI sama BNI ya, BNI ya. Ini kita 2 Agustus. Jadi yang pembimbingnya Pak Antio sama Bu Ira ya. Pak Antio 2 orang, Bu Ira 8 orang. Kemudian Bank DKI, lokasi penempatannya di kantor pusat ya, sebanyak 8 orang. Dan di kantor cabang 12 orang. Itu pembimbingnya Ibu Pauline, Ibu Rofi, Pak Rofi, sorry. Kemudian Bapak Adriansah, 4 orang. Dan Mbak Bukopin 20 orang ya. 20 orang ini mahasiswa harus melakukan rapid test. Jadi harus rapid test dulu nih. Sama ke di LPS rapid test juga itu. Yang biayanya diganti oleh Bank Bukopin. Sama LPS biayanya tetap Bank Bukopin. Pendapatan di kantor pusat Bank Bukopin dengan pembagian di 13 divisi. Pengembang produk kredit, di perbankan digital, capital market service, di divisi komunikasi pemasaran, audit internal, perencanaan keuangan, pengelolaan perusahaan anak, kebijakan kredit dan manajemen portofolio, bukan bisnis UKM, pengelolaan SDM dan dana komersial, bisnis personal, dan enterprise risk management. Ini luar biasa menyebarnya tempat yang bagus ini. Biasanya terpusat masalah yang kebijakan sama monitoring sama pengawasan itu. Nah, yang jadi disembimbing Pak Adriansah 4 orang, Ibu Santi 8 orang, dan Pak Wasi 8 orang. Dan yang ke 10 ya, PT Indo Surya Inti Finance ya. Ini pendapatan di kantor pusat di Finance Department, Accounting and Tax Department. Jadi ini mungkin karena akuntansi ini. Karena akuntansi semua. Jadi memangnya Bu Nova ya. Akuntansi itu jarang-jarang ya, jarang-jarang masa magang itu tempatkan akuntansi. Dan akuntansi sudah banyak belajar ya. Dan yang ke-11 Bank Ganesha ada 5 orang. Pendapatan di kantor pusat pada bagian SDM, consumer, internal control dan operasional. Pembimbingnya OSI semua, Bu OSI semua. Jadi yang sudah tempatkan Ganesha, pembimbing Bu OSI semua. Bank Sumsel Babel ya. Bank Sumatera Selatan, Bangka Belitung ini BBD ya. Ada 10 orang. Pendapatan di cabang Jakarta 6 orang. Dan di Lingrum Jakarta, ini siapa nih? Bagus sekali ya. Di Lingrum 2 orang, serta KCP Tamrin Presiden 2 orang. Wah, ini di Lingrum itu bagus nih ya. Jadi jarang-jarang yang tempatkan di Lingrum. Itu kan sesatunya bank selama tempatkan di Lingrum. Nah, itu ya dosen pembimbingnya lah OSI dan Bu Fidi ya. OSI 3 orang, Bu Fidi 3 orang, karena ada 10 orang. Dan Bank BJB, Bank Jawa, Jawa Barat ya. Nah, jadi sama Banten kan udah pisah sekarang. Tadi kan BJP Banten, udah pisah Banten. Dan penempatan di 10 kantor cabang di Jakarta semua ya. Hasim Ansari, Rasuna Said, Rawamangun, Kebayoran Baru, Espaman, Bekasi, Jakarta, Depok, Cibinong, dan Sarjo. Itu Bapak Dini semua pembimbing magangnya. Aftek ini ada 3 orang. 3 orang ini menyebar ke beberapa 7 perusahaan fintech ya, yaitu Agen Kan ya, PT Kreasi Anak Indonesia atau Gandeng Tangan, Baper ID, Bizer, PT Privi Identitas ini yang ada tantangan elektronik itu. PT Privi Identitas Digital, PT Philip Sekuritas, PT Gotong Royong. Jadi mahasiswa yang mendaftar sebanyak 23 orang, namun diterima hanya 5 orang. Bizar 1 orang, Philip 2 orang, kemudian Privi 1 dan Gotong Royong. Saat ini yang sedang interview di PT Gandeng Tangan dan Agenkan dan persetujuan tanggal 8 Agustus. Ya, di mahasiswa yang belum mendapatkan tempat magang diarahkan untuk menggunakan jalur mandiri sebanyak 18 orang ya, mungkin seperti itu. Dan ini yang peserta yang pembimbing magangnya Bu Nuri 5 orang, Ibu Asri 4 orang, Limida 7 orang, dan Zulfison 7 orang. Ya. Kemudian, jadi kalau sudah nanti ternyata nggak jadi aptek, misalnya jalur mandiri di PTA, tapi dosen pembimbing magang tetap nggak berubah ya. Misalnya kalau udah Limida itu bimbing saudara, bisa pindah kemanapun, tetap boleh pindah bimbingnya. Kalau jalur mandiri itu ada 47 orang. Itu 47 orang itu seperti ada 30 bank atau lembaga keuangan antar bank ya. Nah, itu pembimbingnya Bu Iwi, Erik, Bu Wil, Bu Meta, Ibu Nuri, Bapak Muklis, Nuraya, Ibu Ispadini, Pak Bani,
Bapak Didik dan Ibu Asri ya, 7 orang. Nah ini yang jalur mandiri. Dia sudah mendapat usia 32 orang, menunggu udah lisan sudah setuju 6 orang, jadi 38 ya. Dia belum dapat jawaban itu 11 orang ya. Jadi 11 orang. Ini kan mandiri itu melalui saudara sendiri itu. Jadi kita hanya menyiapkan administrasi magang ya, dan juga menyiapkan surat kontrak dengan tempat sudah bekerja itu. Mahasiswa dengan PK 1,9 2,35. Ini 4 orang yang tidak mungkin magang karena PK ada 1,99 dan tinggi 2,35. Jadi SKS belum cukup ya. Nah, magang jalur mandiri ni perusahaannya. Beri Syariah 1 orang. Sudah mulai 20 Juli kemarin. Beri Syariah kantor cabang Formatis 2 orang. Sudah mulai 20 Juli. Kemudian PT Bird Solution sudah mulai 21 Juli. Beri KCK sudah mulai 3 Agustus minggu depan. Kemudian Kreasi Multi Cipta tinggal 3 Agustus mulainya. Sengker Retrolog 2 Agustus. Polda Banten, ini ada Polda Banten 1 orang. 18 Agustus mulainya. Kemudian Sekurinas Lingkungan. Di Sekurinas Lingkungan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ada 1 orang. 1 September sampai 1 Desember. Ini jarang ya yang magang di pemerintahan itu. Kantor Sekretariat DPRD DKI, ada lagi 1 orang. Kemudian Bulog 2 orang. PT Kiling ya, Kiling Nusantara 4 orang. PT Pancakara Gumilang 1 orang. PT Mikroland Properties 1 orang. Kementerian Dalam Negeri 2 orang. Ya ada 2 orang nih PNS. Pak NTT cabang ND 1 orang. Ini mahasiswa kita yang dari NTT nya. Dari Lampung 1 orang. Ini mahasiswa di Lampung juga. PT Imadi Media 4 orang. Dan ada Beri Syariah kantor pusat 1 orang. BTN Kaca Lampung 1 orang. PT Telkom Indonesia 2 orang, Bank Mandiri 1 orang. Jadi itu persiapan kita ya sampai saat ini, dan otomatis sudah berangkat kecuali yang tadi itu yang BNI masih nunggu sama BRI ya. Kemudian juga ada Aftek itu lagi wawancara lagi nunggu, insya Allah semua bisa magang semua ya. Kesimpulannya apa? Pertama, Bank BRI masih menunggu pendapatan tanggal 8 Agustus. Termasuk BRI juga, saya salah, ada BRI juga ya. Aptek masih wawancara, mahasiswa menyampaikan laporan magang tepat waktu sesuai jadwal di buku panduan magang. Nanti ada implikasi, jadi saya harapkan jangan sampai surat tidak mengumpulkan sesuai jadwal. Berarti surat tidak melaksanakan magang sampai selesai. Berarti konsekuensinya surat kena penalti. Penaltinya apa? Disuruh ulang lagi magang ke depan ya. Ulang lagi magang ke depan. Tolong sudah ingat betul itu ya. Saya tidak akan mentolerir itu. Kalau nanti bulan tahun depan saya dapat informasi mahasiswa itu terlambat magang ya, laporan magang karena kesalahan dari mahasiswa sendiri, nanti saya panggil juga dosennya, maka nggak ada ampun, diulang lagi magangnya ya. Ulang lagi, karena sudah menyalahi ketentuan berlaku. Nah, tolong diingatkan dosen, jadi nanti sudah mengingatkan dosen ya, pembimbing magangnya untuk mengunjungi mahasiswa magang melalui Vicon minimal 3 kali, awal, tengah, dan akhir. Jadi nanti saya ingatkan dosennya, Pak ini 2 minggu kok Pak belum datang, kapan datang Vicon ke sini ya? Karena dosen pembimbing lapangan kita nanya tentang Bapak ya. Padahal Vicon harus ada pembimbing magangnya. Kalau bisa dari Vicon itu didampingi pembimbing magang ya, magang. Walaupun dia misalnya dalam Vicon itu sudah dengan pembimbing dosen pembimbing ada sekitar 1 jam, mungkin pembimbing magang mungkin 15 menit pertama, habis itu dengan pembimbing magang ya, bisa seperti itu. Dan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan magang saudara itu kepada dosen pembimbing magangnya ya. Jangan didiamkan supaya nanti ada masalah kita bisa selesaikan segera masalahnya. Dan semoga semoga magang sukses dan lancar selalu. Jadi kita harapkan doa dari kita sebagai guru ya, sebagai dosen sudah tidak ada doa yang jelek ya. Doanya lah semuanya lancar. Alhamdulillah ya, insya Allah ya. Kalau insya Allah lancar semua, tidak ada hambatan dan tidak ada masalah, sehingga dan semua menyampaikan laporan magang. Ingat, laporan magang dibuat pada saat magang ya, saat magang. Saat magang, begitu selesai magang, laporan magang sudah selesai juga. Ya, dan langsung sudah begitu selesai magang, langsung hubungi dosen pembimbing magang. Langsung dihubungi. Dan kalau sudah selesai, sudah minta ujian aja, jangan tunggu-tunggu lain ya. Ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita magang ini mudah-mudahan lancar semua ya. Dan saya harapkan saudara terus resah lagi ya. Dan ini pelajaran buat saudara. Mahasiswa yang resah dulu, sekarang nggak tahu masih resah juga nggak itu. Nanti boleh tanya, Pak saya resah, sekarang tambah resah. Coba tanya ya.
Jadi mahasiswa dulu resah yang bikin kata-kata kasar di WA, tolong nanya ke saya, Pak, dulu saya bikin kata-kata kasar di WA karena saya anggap magang ini nggak becus ngurusnya. Sekarang coba tanya ke saya, Pak, sekarang kok masih resah lagi saya, ya. Sampaikan saya, apalagi maunya ya, belum ibunya. Nah sekarang ada lagi itu isunya, mahasiswa itu saya nak lempar isu, wah ini kita nggak dapat informasi ya tentang magang, kita mau nanya ke siapa? Padahal saudara itu 250-an lebih udah masuk ya grup. Nah, di grup itu ada Bu Dewi sama Bu Dian. Kalau ada masalah bisa tanya di grup itu ke Bu Dewi, Bu Dian ya. Jadi sudah ngomong itu menunjukkan kebodohan saudara sebenarnya. Ya, kan bodoh namanya. Ada dosen laporkan tadi itu, dosen laporkan. Waduh, ini gimana mahasiswanya? Kalau mau lempar isu yang nggak benar itu yang pintar ya, jangan bodoh itu ya. Jadi saya sarankan mahasiswa yang tadinya resah gundah gulana dan stres ya, sekarang coba dirasakan apakah masih stres juga ya, mudah-mudahan tidak ya. Kedua, kita sama ke orang tua itu kan melihat anaknya nakal kan paling ya gimana, marah tak marah sayang ya. Jadi harapan kita juga sama seperti itulah ya. Oke, demikian saya sampaikan. Silakan menjawab pertanyaan melalui Mbak Dian. Waktu saya kembalikan ke Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup dulu ya Mbak ya. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta. Adik-adik mahasiswa silahkan yang mau bertanya boleh bertanya langsung atau melalui chat. Ada 164 yang datang ya. Iya Pak. Oke, silakan mahasiswa yang mau nanya. Dia ada yang nanya 5 orang cek. 5 orang nanya. Ada Pak, dari Dimas Aditya, untuk pakaian magang bagaimana Pak? Tadi saya sudah jelaskan masalah magang itu, pertama ya, pakaian magang, ikuti ketentuan mereka. Tapi biasa tadi saya sampaikan juga, biasanya kalau anak magang itu baju putih ya, kemudian juga pakaian di bawahnya gelap, biasa seperti itu. Sepatu hitam ya, nggak pakai sepatu warna merah, warna hijau menyala, warna kuning menyala, janganlah ya. Pakai sabuknya itu sesuai dengan warna celana, warna ikat pinggang, warna apa. Kalau sudah pakai dasi, sabuk itu sama sesuai dengan warna dasinya biasa sabuk itu. Tapi kalau nggak pakai dasi, sabuk itu sesuai warna celana. Ya, jangan pakai sabuk warna putih menyolok ya. Terus juga bajunya itu ada motif bunga-bunga kalau laki-laki. Jadi kalau ada motif lurus ya, boleh ya, dan warnanya tidak terlalu menyolok ya. Jadi biasanya silat putih. Kan hari pertama sudah di briefing oleh tempat magang yang hari pertama kan hari Senin ya, hari Selasa. Pertama briefing itu dikasih tahu mereka apa? Pertama terkait dengan waktu kerja ya. Mulai jam berapa, pulang jam berapa, terus seluruh pakaian seperti apa ya. Kemudian juga harus sopan seperti apa, dan sudah diperkenalkan tempat kepala sesi tempat surah magang ya, bimbing lapangan dikenalkan juga hari itu. Dan kewajiban sudah apa, tugas-tugas siapa saja. Nanti ada juga, mungkin diberitahu juga nanti akan sudah dirotasi. Ada juga nggak dirotasi, tapi ada juga rotasi misalnya ke semua bagian rotasi. Karena ada tempat magang itu yang disiplin sesuai dengan buku panduan ya. Tapi ada juga yang nggak itu, karena kalau ikut panduan berarti itu apa nggak cukup anunya, karena dia nggak butuhkan bagian-bagian tertentu. Jadi saudara ingat ya, kalau saudara punya buku panduan nanti jangan saudara mengatur mereka ya. Pak ini gimana Pak? Kan kita harus di kredit dulu. Habis itu di bagian pendanaan. Bagian lain, kok kita udah 2 bulan lebih ke kredit terus, kok dipindah ke bagian pendanaan? Jangan seperti itu ya, jangan. Ya, jangan. Ya. Kalau diminta di hari pertama itu, kalau sudah dimintakan penjelasan tentang magang, so pegang bawa bukunya ya. Jangan ngomong ngalur ngidul ya. Bawa buku pandu magang, saya jelaskan magang itu seperti apa dan pendapatan kayak apa. Nanti mereka kejawab, ya nanti pendapatannya memang
suatu di situ, tapi kita butuh sudah 4 bulan di bagian akuntansi gitu, 4 bulan. Ya, itu sudah jalani ya, nggak bisa enggak. Kalau nggak mau, sudah nggak jadi magang itu ya. Karena kita lebih fleksibel. Sudah baca di buku panduan itu ada penjelasan apabila sudah tempatkan di nggak sesuai dengan magang, maka terima aja. Ya, intinya seperti itu. Itu Mbak Dian. Ya, Mbak Dian. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Marvel Parulian. Saya bertanya, jikalau kabar dari perusahaan Aftek tidak menerima magang sama sekali, deadline untuk mengajukan jalur mandiri itu sampai kapan Pak? Apa harus selesai bulan September ini? Terima kasih. Nah, kalau Aftek sudah, misalnya sudah tolak ya, nanti sudah ajukan magang mandiri ke perusahaan. Kalau sudah misalnya hanya Oktober, berarti sudah sampai akhir Januari magangnya. Nanti ada penjelasan dari perintah magang ke dosen pembimbingnya. Jadi dosen pembimbing nanti soal lapor ke tim magang, bahwa Pak kita sudah terima magang tapi mulainya awal Oktober. Gak apa-apa, nanti kita sampaikan ke dosen pembimbing magang, berarti sudah selesai akhir Januari. Akhir Januari kan bukan akhir Desember. Akhir Januari berarti sudah bikin laporan terlambat atau awal Maret ya. Tapi jangan diam ya, kasih tahu ke tim magangnya. Gak masalah sih ya. Atau sudah mulai pertengahan Agustus, pertengahan September juga boleh ya. Atau mulai di minggu ke-2 September, pokok Oktober. Nah, bagaimana kalau ekstrim? Pak, saya ternyata diterima mulai magang Februari. Berarti saya nggak usah registrasi KRS sekarang. Nggak usah registrasi KRS. Jadi ambil mata kuliah dulu sama yang lain ya, lain. Jadi sudah terpaksa kalau magang di tahun depan dan isi KRS ya. Boleh, magang depan boleh, berarti 4 bulan ya, 4 bulan. Berarti sudah semester genap ya nanti. Itu contohnya. Oke, silakan lain. Dari Rizka Amel, Pak. Untuk yang magang mandiri, dosen pembimbingnya bisa pilih sendiri atau ditentukan dari kampus? Untuk dosen pembimbing ditentukan dari kampus, nggak bisa pilih sendiri. Sudah, tadi saya bilang kan, beda jalur mandiri sama jalur bebas hanya masalah tempat aja. Selebihnya kita ngatur semua. Jadi tempatnya sudah pilih mandiri, tapi semua kita atur. Karena kalau pilih-pilih sendiri itu nggak akibatnya apa? Akibatnya jadi kacau penempatan kita. Ada dosen dapat banyak, ada kecil sedikit ya. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi beda mandiri sama JBS, bedanya masalah tempat sudah yang menentukan, tapi semuanya kita menentukan ya. Karena ini terprogram sistematis kurikulum dan ada SKS 11 KS. Kecuali magangnya magang bebas ya, magang bebas. Terjun bebas ya. Itu magangnya nggak ada SKS ya. Bebas saja. Dulu pernah waktu di sebelum tahun 2015, sejak tahun 2008 sampai 2007 sampai 2014 itu kalau magang lima umum itu jalur bebas. Saya tentukan sendiri, udah sendiri cuma sebulan ya, cuma sebulan. Tapi setelah 2015 kita ngatur sendiri. Ya, karena banyak masalah, banyak pengaduan macam-macam ya. Kasih mahasiswa sibuk, kasih kusuk mahasiswanya. Itu Mbak Dian, silakan. Iya Pak. Dari Salsabil Amara, kebetulan tempat magang yang direkomendasikan dari kampus, jadi ini dia ikut magang jalur IBS Pak, hanya menerima magang selama 3 bulan, sedangkan syarat magang dari kampus itu kan 4 bulan. Kira-kira solusinya gimana Pak? Solusinya sudah cari lagi tempat magang untuk sebulan lagi. Karena sudah SKS itu nggak bisa dikurang. Sama kalau saya ngambil mata kuliah matematik 3 SKS, sudah baru 10 kali pertemuan. Pakai lagi ya, tambah, nggak bisa enggak. Ya. Jadi kalau 3 bulan, saya cari 1 bulan lagi di tempat lain ya. Pokoknya jumlah 4 bulan. Ya. Itu tolong dari sekarang cari magang mandiri ya. Misalnya contoh, so 3 bulan sampai bulan, kalau September sampai November misalnya. Terus sebulan lagi nanti di bulan Februari boleh ya, boleh. Nyambung Februari. Nanti kita sampaikan dosen pembimbingnya ya. Masa, tapi jelas semua lapor ke panitia, nggak masalah. Pak itu sebulan lagi nggak bisa lanjut begitu Pak, mungkin Februari. Atau kalau Maret bisa juga, Maret terpaksa kita sudah tunda dulu nilai masuk, kita tunggu dulu, nanti tunggu lagi yang sebulan lagi, ya Maret ya. Sudah bikin laporan itu, satu laporan itu 2 ya. Laporan itu satu laporan yang terkait dengan, dalam satu laporan itu ada 2 magang. Laporan bagian pertama adalah magang yang 3 bulan, bagian kedua magang yang sebulan. Atau ada juga bisa bikin 2, bisa juga. Tapi kalau saya sebenarnya bikin 1 aja ya. Kenapa 1 dan 3 kan hampir sama lah ya.
Nanti bab 4-nya itu kan yang paling bab 4 sama kesimpulan. Ini satu laporan, jangan 2 laporan. Report sudah nanti ya. Oke, silakan Mbak Dian. Ya Pak, selanjutnya Pak, untuk yang rapid test berlaku di semua tempat magang atau di tempat magang tertentu saja? Itu tentu saja. Jadi kita sampaikan rapid test itu ada di LPS, satu lagi di mana tadi lupa saya. Nah di tempat tertentu itu kemungkinan bisa saja ya. Sekarang dia tidak ngasih tahu, tapi tiba-tiba waktu surat itu dikasih tahu bisa juga. Nah kalau surat itu WFA kan nggak ada perlu rapid test, WFA. Tapi rapid test biasa yang WFO ya, seperti LPS kan WFO. Tapi kalau WFA enggak ya. Tapi kalau rapid test pasti mereka bayarkan lah, bisa bayarkan biasanya. Di mana-mana kalau perusahaan menekan rapid test bukan sudah bayar. Tapi timbul pertanyaan, kalau sudah kena itu gimana? Biasa sudah isolasi, nggak langsung sudah dibatalkan magangnya, enggak. Sudah isolasi dikasih pekerjaan WFH ya. Itu jangan di rumah. Ya, itu jangan khawatir. Berarti sudah kalau kena COVID, ternyata hasil tesnya positif, mudah-mudahan enggak lah ya, mudah-mudahan jangan positif lah ya. Kalau sudah masih muda, kan daya tahan tubuhnya masih kuat. Jangan lupa minum vitamin C selama magang ya, vitamin C dosis yang tinggi itu. Jadi kalau sudah kena COVID, berarti sudah disuruh tuh EPO ya. Itu ada lagi yang lain. Ya Pak, selanjutnya dari Abi Ilham. Untuk 18 orang yang disarankan mencari jalur mandiri, tapi tetap tidak mendapat magang, apakah kampus akan terus membantu sampai mahasiswa mendapatkan magang? Ya, nanti kita usahakan ya, sama-sama kita, mungkin Bu Dewi sama yang saya juga nanti akan mencoba ya. Tapi yang jelas, apa? Sebentar. Jadi nanti lepas orang nggak dapat magang itu kita usahakan, tapi silakan sudah milih jalur mandiri ya. Bentar. Jadi kalau sudah pilih jalur lagi rapat. Jadi kalau sudah pilih jalur mandiri, berarti konsekuensi kan saya bilang di awal, konsekuensi kalau jalur mandiri akibatnya sudah risiko tanggung sendiri sebenarnya. Karena kita kan sudah berusaha untuk membujuk yang jangan jalur mandiri ya. Jadi kalau nggak bisa ya berarti terus cari lagi. Dan kita hanya berusaha untuk mencarikan, tapi kalau nggak bisa ya terpaksa sudah nunggu tahun depan. Atau sudah magangnya di semester depan Pak, kemungkinan saya jalur mandiri bisanya nggak Februari. Udah Februari nggak usah bisa kayak semester sekarang ya. Kita kemarin itu kan maunya sudah jangan jalur mandiri, tapi kan ada mahasiswa yang nggak percaya ke kita ya pakai jalur mandiri. Saya bilang dari awal, sudah jangan nggak percaya. Kita tuh udah tahunan ngurus magang ini. Tidak ada dalam sejarah yang gagal berangkat milih kita. Berarti kita usahakan. Jadi kalau semuanya jalur mandiri pasti kita usahakan semua. Kecuali yang IPK yang di bawah nggak bisa itu ya. Jadi mungkin yang jalur mandiri itu mungkin yang IPK-nya di bawah 2,5 ya. Tapi 2,5 kemarin yang jalur mandiri kita usahakan juga dapat. Ada beberapa perusahaan yang jalur mandiri yang IPK di bawah 2,5 bisa juga. Tapi ada beberapa IPK di atas 3 dia nggak mau jalur kita ya udah jalur mandiri. Tapi nggak bisa ya gimana? Bagi kalau nggak ikut tahun depan sudah. Oke, itu Mbak Dian. Iya Pak. Selanjutnya ini Pak, kan banyak juga yang bertanya, angkatan 2017 ini kan sudah tinggal magang dan skripsi. Kalau misalnya mereka di semester 7 ini ngambil mata kuliah skripsi juga, tapi ternyata extend ke semester 8, apakah bisa cum laude atau tidak gitu? Yang jelas kalau sudah ambil skripsi kan nilainya E, kalau nggak selesai sekarang. Berarti nggak bisa cum laude dong, ya. Jadi sekarang sudah belajar untuk pintar memperisi kemampuan diri sendiri. Kalau merasa nggak mampu jangan ambil. Kalau merasa cari cum laude jangan ambil. Ya, tapi kalau sudah cum laude bukan tujuan utama ya, tujuan utama sudah ambil skripsi sekarang, tapi sudah maksimal mungkin bisa. Tapi kalau enggak terpaksa sudah extend ya, sudah juga harus menerima ya, extend harus bayar lagi ya. Dan otomatis di sistem kita kan begitu sudah extend kan otomatis keluar nilai E di skripsi saudara. Ya keluar nilai E berarti nggak bisa cum laude ya. Tapi kalau sudah cum laude kan cum laude itu betul-betul mahasiswa istimewa dan strongly ya, strong cum laude itu strong. Jadi kalau dia ingin magang sekarang dia harus kuat tenaga untuk mencari itu selesai. Tapi kalau sudah nggak sanggup ya,
ambil semester depan, selapan bisa 6 bulan kan bisa kumulot juga. Kumulot kan selama 4 tahun. Bukan 3,5 tahun, salah. 4 tahun ya, 4 tahun. Ya, jadi saya bisa 4 tahun, bisa kumulot ya. Tapi kalau surat sekarang, surat sama kayak berjudi ya, berjudi. Tapi kalau saya punya komitmen, saya harus selesaikan, saya harus melaksanakan komitmen saya itu. Jadi kalau saya komitmen untuk skripsi, komitmen bekerja keras dong ya. Bekerja keras, kemudian juga minta waktu ke dosen pembimbing minimal seminggu sekali ketemu di Vicon, harus ya. Karena kewajiban dosen juga menemui mahasiswa bimbing seminggu sekali. Apakah Sabtu atau malam ya. Biasanya malam, saya bimbingan mahasiswa saya malam ada, bimbingan skripsi. Karena pagi sibuk rapat, saya bimbingan itu sampai ada jam 8 malam, ada setengah 9 malam saya bimbingan sama mahasiswa, nggak masalah. Saya Vicon ya, itu Mbak Dian. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, ini agak mirip juga. Jadi kalau misalnya semester ini mahasiswanya belum bisa dapat tempat magang Pak. Nah, rencananya mau ambil mata kuliah skripsi di semester 7. Nanti sidangnya apakah semester 8? Karena kan syarat sidang harus ada sertifikat magang bank umum gitu Pak, magang BI gitu. Jadi dia ambil skripsi semester 7, nanti sidangnya semester 8. Jadi gini, sidang skripsi dilakukan syaratnya apa? Semua mata kuliah lulus, termasuk magang. Magang kan termasuk mata kuliah. Jadi seperti mau kuliah 12 KS, lulus semua. Kalau sudah belum magang, belum bukti selesai, magang belum selesai, nggak bisa ujian sidang. Ujian sidang selesai dulu selesai dulu magangnya. Misalnya selesai skripsi selesai bulan Januari tahun depan ya. Tapi magang sudah baru mulai Februari, otomatis nggak bisa ujian sidang skripsi dong ya, karena belum ada lulus. Sudah di pending sampai saudara keluar nilai magang, saudara baru bisa ikut ujian skripsi. Itu. Dan otomatis kalau itu terjadi berarti skripsi saudara extend ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Untuk dosen pembimbing, ini kan mahasiswa belum menerima SK-nya, Pak. Belum diumumkan. Karena ada revisian tadi dari Bu Dewi, jadi ada yang ketinggalan, Pak, satu mahasiswa. Mungkin setelah ini di-share ke mahasiswa. Ya. Mungkin hari ini malam bisa diumumkan ya kali ya. Iya. Malam itu malam nanti diumumkan, kita WA di grup WA magang ya Mbak Dian ya. Iya Pak. Iya, oke. Sama kasih ke dosen juga semua SK itu. Oke, apa lagi Mbak Dian? Ada lagi Pak, apakah nanti mahasiswa akan mendapatkan surat pengantar magang dari kampus? Nah itu yang jadi komputer magang ini selalu jadi masalah terus setiap bermagang ya. Kalau saya lebih cenderung adalah pengantar di kita surat magang, tunjuk dari itu, tunjuk surat persetujuan dia ya. Tapi ada juga yang mengatakan perusahaan itu nggak usah surat pengantar magang, cukup tunjukkan surat persetujuan dia. Nah sekarang kan sebaiknya pakai surat pengantar aja. Pengantar satu surat untuk satu lokasi cabang ya. Jadi nanti kita kirim melalui email ke mahasiswa, pengantar standar aja surat pengantarnya. Misalnya lokasi cabang A ada 10 orang, jadi satu surat. Nanti terlampir nama-nama orangnya. Supaya bisa nanti kadang-kadang gini, di cabang itu belum dapat informasi dari kantor pusatnya. Bahasa akan ada masa magang hari Selasa depan. Ada beberapa cabang nggak mendapat karena saking buru-burunya pusat. Kalaupun pusat ada ngirim hari Sabtu, tapi Seninnya kepala cabang keselip itu. Suratnya masih di bagian umum, belum disposisikan kepada kepala cabangnya. Pak cabang nggak tahu, datang mahasiswa kita, nunggu mahasiswa dasarnya anak manja ya nangis. Banyak kasus seperti itu, nangis. Kemudian marah-marah di WA grup, kan anak kecil ya, marah-marah seperti ini panitia nggak becus ya, marah-marah seakan panitia. Padahal itu hal biasa. Oleh setiap pembekalan magang selalu sejelaskan itu kan terjadi. Tapi nama mahasiswa yang anak mama pasti nangis tuh. Jadi kalau udah sudah nangis nanti ya itu anak mama itu ya.
Ingat tuh, ada nangis, ada guru tuh di WA itu nak mama. Jadi kalau kita tegar ya, apapun terjadi kita hadapi. Jangan sedikit ngadu, sedikit memprovokasi, itu nggak benar. Itu sifat yang tidak bagus ya. Itu udah biasa. Dan ingat minggu pertama biasa banyak shock ya. Ada kalau misalnya minggu pertama, wah kita nggak dilayani, saya nggak diperhatikan, ya. Kita nggak merasa dicuekin ya. Minggu pertama biasa gitu mahasiswa. Mahasiswa yang tegar tuh nggak ada masalah, tenang aja. Mahasiswa yang anak mama, anak manja itu nangis, bikin macam-macam grup ngomongnya kasar ya. Kalau bisa dikurangi lah sikap seperti itu. Karena jangan diulang lagi ya, yang kasar seperti grup sebelumnya ini jangan ulang lagi. Itu mencerminkan kepribadiannya. Jadi nggak masalah ya gitu ya. Jadi maka kalau bisa nanti dibikin aja surat pengantarnya. Isinya surat pengantar ya. Kalau Eva kan nggak perlu surat pengantar. Kalau Eva saudara kan langsung hubungi orangnya ya. Jadi kita kasih nomor telepon orangnya ke mahasiswa bisa. Oke, ada lagi Mbak Dian? Ada Pak dari Felix, untuk batas maksimal sidang skripsi semester ini kapan ya Pak? Transisi semester ini, memang saudara mau skripsi semester ini? Hah? Iya, untuk semester 7 Pak. Jadi misalnya dia ngambil magang dan skripsi. Jadi untuk batas akhir sidangnya itu tanggal berapa? Ini saya bantu jawab aja ya Pak ya, sesuai. Ganjil ini. Ya. Ada jurnal akademik ada? Bacaan aja. Batas akhir pendaftaran sidangnya itu di 11 Februari. Jadi yang ikut skripsi, kalau misalnya mau ngambil mata kuliah skripsi, itu 11 Februari udah harus daftar sidang. Kalau daftar sidang itu berarti semua persyaratan sudah lengkap. Semua sertifikasi, magang, BI, bank umum gitu. Iya. Selanjutnya Pak, dari Madeline, bersumber dari salah satu dosen, biasanya untuk extend nilai tidak akan keluar, bukan keluar nilai E. Jadi tidak akan mempengaruhi IP di semester 7. Jadi bagaimana ya Pak? Nah ini saya kembali ke sistem. Sistem kita gimana? Keluar Pak, kalau mau nilai E kan? Saya nilai E. Jadi kita bicara bersama fakta, saya lebih suka bicara berdasarkan fakta lah. Faktanya seperti apa? Faktanya sistem pasti ngasih nilai E. Ya, nilai E, itu yang terjadi. Dan kalau sudah tanya ke bagian IT ya, saya bagian Mbak Dian. Kan dosen itu ada banyak dosen nggak tahu juga, administrasi itu nggak tahu juga ya. Jadi kalau dosen PA-nya tanya juga tanya dosen PA, tanya ke Mbak Dian juga ya, tanya ke IT juga ya. Karena tadi saya sampaikan juga ke mahasiswa, ke dosen disampaikan juga akan timbul DE. Oke, ada lagi Mbak Dian? Iya. Yang dari Felix Pak, berarti sebelum tanggal 11 Februari dianggap masih menjalankan skripsi di semester 7. Iya Pak, berarti kan Pak? Iya. Ini ada lagi yang mau bertanya langsung juga boleh? Boleh, langsung boleh suara, boleh, tapi dengar suaranya. Boleh. Silakan pakai suara ya, boleh juga. Ada yang mau tanya pakai suara, silakan. Nggak ada Mbak Dian? Masih belum ada sih Pak. Iya. Ada pertanyaan lanjutan? Jadi kalau nggak ada, kita sampai di sini aja. Oh ya, atau dari Bapak Ibu Kaprodi mungkin ada. Kaprodi silakan, Kaprodi. Kaprodi silakan. Ada tambah di Kaprodi sama Bu Iwi sama siapa lagi? Kaprodi tadi siapa nih? Pak Erik ada? Pak Erik ada Pak. Sama Bu Iwi oh iya, ada. Bu Iwi ada. Pak Erik nggak ada. Pak Ambang izin tadi ya. Jadi silakan. Ya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta, Wakil Ketua 1, Ibu Dian, Kepala Bagian Akademik Indonesia Banking School, Bapak Erik dan Bapak Ibu sekalian ya, untuk staf atau tim magang Indonesia Banking School dan adik-adik mahasiswa ya. Aduh, banyaknya ada 160-an yang hadir ya Mbak Dian ya, hampir 200 ya. Berarti menandakan saya 236. 236 ya, menandakan ada di kelas banyak hadir.
menjalankan magang ya, adik-adik mahasiswa ya. Ya, tadi sudah disampaikan ya dengan jelas oleh Bapak Sparta ya terkait dengan prosedur-prosedur magang, tata tertib magang ya, semoga menjadi perhatian dari adik-adik mahasiswa semua ya. Pesan dari Ibu adalah pertama kali adik-adik magang adalah menetapkan semangat ya, semangat yang tinggi untuk menjalankan magang selama 4 bulan ya. Dan kesempatan magang ini tidak semua ya didapatkan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Ya, ini salah satunya Indonesia Banking School memfasilitasi ini luar biasa adik mahasiswa ya. Jadi manfaatkan kesempatan magang ini semaksimal mungkin. Ya, jaga nama baik alma mater Indonesia Banking School ya, dan selalu aktif, kreatif ya. Kalau tidak tahu jangan malu-malu bertanya, tanya kepada tadi ada pembimbing lapangan ya, pembimbing lapangan ya, jangan diam aja gitu, nanti suruh fotokopi, dijalanin aja suruh fotokopi ya, bilang saya akan melakukan pekerjaan apa di bidang ini gitu ya. Jadi jangan malu bertanya ya, dan apapun yang sudah diberikan dalam teori di lapangan ya, praktekkan teori-teori di kampus, praktekkan nanti di lapangan ya. Kan Anda magang ini tidak membawa bekal sama sekali, tetapi membawa bekal yang banyak dari ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan seperti itu ya. Jadi adik-adik mahasiswa semangat ya, kemudian patuh terhadap tata tertib dan kebijakan yang ada di institusi atau tempat adik-adik magang ya. Tadi tepat waktu dalam kehadiran ya, berbusana yang rapi, yang semuanya tata tertibnya sudah disampaikan oleh Pak Sparta ya. Jadi nanti jangan lupa juga selalu membaca buku pedoman magang. Jangan sedikit-dikit nanya di grup gitu ya, padahal semua aturan ada di buku pedoman magang, sudah difasilitasi semuanya ya. Adik-adik tinggal baca dan pelajari buku pedoman magang. Nanti ada 2 pembimbing, yaitu pembimbing yang dari Indonesia Banking School ya, yaitu para Bapak Ibu dosen, dan pembimbing yang ada di lapangan. Ya, ketika nanti memang kondisinya COVID seperti ini, di mana dibatasi ya untuk datang ke kantornya oleh institusinya, oleh kantornya, sehingga nanti bisa saja dosen pembimbing ya yang dari kampus ini dengan online itu bisa terjadi adik-adik mahasiswa ya. Bagaimana nanti situasi di lapangan? Apakah nanti kami dosen pembimbingnya boleh datang ke kantornya, atau hanya cukup lewat online saja ketemu dengan dosen pembimbing lapangan? Nggak apa-apa, itu bagaimana nanti kebijakan dari institusi atau tempat adik-adik magang ya. Jadi untuk semuanya kan hampir sudah mendapatkan tempat magang ya, hanya ada beberapa tadi yang belum, dan nanti tadi Pak Sparta sudah menginformasikan ya akan diusahakan untuk mencarikan tempat magang. Jadi jangan putus asa dulu. Jika adik-adik mahasiswa ada jalur mandiri mendapatkan tempat magang, ya sudah langsung daftarkan saja ke BAK gitu ya. Nah, waktu magangnya mulai bulan September, berarti awal September ya, sampai dengan akhir Desember ya. Itu saja pesan dari Ibu. Jadi adik mahasiswa ya, semangat, selalu aktif, kreatif ya, selalu berintegritas yang tinggi dan patuh kepada kebijakan dan aturan yang ditetapkan di tempat adik-adik magang ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk adik-adik menjalankan magang, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iwi. Ya, Pak. Masih ada pertanyaan nih Pak? Silakan. Jika ada yang belum invitasi BI, lalu ngambil invitasi BI setelah magang bank umum, apakah boleh Pak? Boleh, nggak ada masalah. Itu masing-masing itu tidak ada saling persyarat gitu ya. Jadi saudara magang bank umum dulu, kemudian baru BI dulu. Jadi kalau normal kan BI dulu ya, karena mengingat lebih fokus ya. Tapi kalau karena terpaksa karena kena mata kuliahnya belum bisa ambil BI, boleh aja ya. Boleh, nggak masalah. Oke Pak. Dan BI cuma 2 minggu ya, 2 minggu ya. Selanjutnya ya Pak. Iya. Jika di semester 7 mengambil skripsi, terus untuk sertifikasi gimana Pak?
yang GB1, Menris gitu Pak. Eh, Apa memungkinkan untuk diadakan di awal tahun? Jadi Nah, gini, sidang bisa. jadi gini, jadi ada dua kemungkinan. Kalau jumlah pesertanya cukup satu kelas ya, mungkin di satu kelas itu mungkin sekitar 25 orang ya, 20 sampai 25 orang, nanti dicek lagi ke P3M ya. Nah, mungkin kita adakan. Tapi kalau peserta cuma 5 orang, jadi sudah langsung ke LSPP. Langsung LSPP, sudah mungkin kalau sudah pintar mungkin nggak perlu kursus, langsung ujian saja bisa ya, ujian bisa. Jadi kalau saudara mau kursus dulu ya, saudara kursus diadakan oleh lembaga-lembaga lain di luar IBS, karena IBS kan nggak mungkin melaksanakan training untuk 2-3 orang sampai 10 orang nggak mungkin ya. Biasa di LCP itu ujian itu akan dilaksanakan di kampus IBS kalau peserta ada minimalnya 25 atau 30 nggak salah ya. Kalau enggak terpaksa diadakan di LCP itu nunggu jadwal mereka. Mereka punya jadwal tuh ujiannya hari apa. Mungkin tiap bulan ada kayak ujiannya di LCP itu ada ujiannya. Karena sudah kan dari perwakilan BEM ya, BEM menyampaikan kita bahwasanya kalau sertifikasi GB1 sama risk management harus sertifikat yang eligible lah. Jadi sertifikat dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Itu memang kita lakukan dulu sudah kita lakukan seperti itu, tapi kemarin kan ada kasus di mana mahasiswa banyak nggak lulus. Sekarang pun banyak nggak lulus mahasiswa, 60% lulus, 40% nggak lulus. Ya. Kalau ke tahun pertama sampai keempat itu hampir 100% lulus semua. Jadi ini tergantung motivasi saudara. Tapi jelas nggak ada masalah, saudara bisa aja daftar langsung ke LSPP ya nanti. Ya, kalau misalnya berapa orang ikut ujian skripsi ya, skripsi ada 5 orang berarti langsung aja ke LSPP. Nggak mungkin kita adakan sini. Itu ya, makasih Mbak. Makasih Pak. Iya. Oke, sepertinya nggak ada lagi pertanyaan ya Pak. Mungkin Pak Erik ada yang mau ditambahin? Pak Erik, silakan Pak Erik, ada nama Pak Erik. Oke, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Pak Spata, Bu Wiwi, kemudian panitia magang ya. Saya cuma ini aja memberikan nasihat kepada adik-adik semua ya. Kami mewakili prodi ya, khususnya prodi manajemen, juga akuntansi dan syariah, meminta kepada adik-adik juga, sudah sampai sama Pak Spata dan Bu Wiwi tadi, untuk menjaga nama baik IBS. Ya. Tolong dijaga nama baik IBS, kemudian nanti ikutin saja apa yang diminta sama pegawai atau pekerja yang di masing-masing tempat adik magang semua gitu. Mungkin di awal-awal belum ada pekerjaan, tapi tidak apa-apa, kita selalu aktif ya, selalu aktif bertanya gitu ya, kemudian yang sopan gitu ya. Nanti lama-kelamaan pasti ada juga pekerjaan yang nanti adik-adik akan dapatkan. Jadi sebenarnya magang ini itu tidak semua kampus itu ada gitu. IBS ini adalah salah satu kampus ya yang menerapkan sistem magang. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adik-adik kan sudah mendapatkan 85% perkuliahan di kampus. 10%-nya itu akan dipraktekkan di magang gitu. Nah, jadi semua ilmu yang didapatkan adik-adik di kampus itu nanti akan dipraktekkan di tempat magang tersebut, yang nanti akan menjadi jembatan adik-adik. Nanti tinggal satu langkah lagi. Kalau nanti udah menyelesaikan skripsi, nanti udah wisuda, dan nanti adik-adik juga akan kerja juga. Bisa jadi kerjaan di bank tersebut, atau mungkin di tempat lain. Setidaknya adik-adik juga tahu, oh ternyata kerja itu seperti ini gitu. Ya, itu yang akan dialami sama adik-adik semua. Jadi salah satu tujuan adalah menguji mental juga ya, mental, sikap ya, perilaku, attitude dan semuanya. Nah sekali lagi saya sampaikan selamat kepada adik-adik untuk magang. Kemudian kami juga akan siap membantu jika nanti adik-adik membutuhkan pertanyaan, kemudian ada masalah di sana, yang mungkin nanti pertama kali kan adik-adik yang konsultasi sama dosen ya, dosen pembimbing magang. Jika belum dirasakan selesai permasalahannya, bisa menghubungi prodi masing-masing gitu, ataupun juga nanti sama Ibu Dian atau Pak Spata dan seterusnya. Ya sekali lagi saya ucapkan selamat magang ya, semoga sukses magangnya, jaga kesehatan semua ya. Terima kasih Pak Spata, Bu Wiwi dan Mbak Dian dan tim magang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Erik. Saya ada satu lagi Mbak Dian mau sampaikan, lupa saya. Ya Pak, silakan Pak.
Pertama benar apa disampaikan Pak Erik sama Bu Iwi, terima kasih terima kasih tambahannya. Ada satu lagi yang saya lupa, itu jaga rahasia perusahaan ya. Data-data rahasia perusahaan tolong dijaga. Karena misal sudah magang ya, nanti ngomong ke keluarga aja, waduh saya ngerjain ini datanya ini. Kalau kerja di bank, saya ketemu, aduh itu rekening bapak itu ternyata miliaran, nah jangan ya. Terus saya ketemu lagi, waduh ini kredit PTA, ternyata Bu, Ma, Pak, itu PT itu kan sering kita ketemu tuh, PT itu. Dan terkenal PT, ternyata dia kredit macet, nah jangan ya. Jangan ceritakan ke orang tuanya, ke kakak jangan. Jadi itu kalau nanti ada masalah bikin repot nanti. Itu aja kami sampaikan terakhir kali ini, jaga kerahasiaan data perusahaan ya. Itu terima kasih banyak Pak Erik, Pak Bu Iwi ya atas tambahannya. Ya, jadi semuanya tambahan itu sangat diperlukan sekali buat adik-adik untuk magang ke depan ya, selama 4 bulan ke depan. Jadi terima kasih Mbak Dian, kami waktu saya kembalikan ke Mbak Dian lagi. Ya, terima kasih Pak Sparta, Bu Wiwi, Pak Erik, dan adik-adik sekalian. Demikian acara hari ini, pembekalan magang. Untuk SK dosen pembimbing, itu akan di-share setelah pembekalan, kemungkinan paling lambat besok lah ya, di-share SK-nya. Dan untuk lembaga-lembaga yang harus rapid tes, itu khusus untuk yang magang di Bank BNI, 40 mahasiswa, nanti adik-adik melakukan rapid test. Nah, untuk kwitansi pembayarannya di-drop ke bagian akademik IBS, nanti dari akademik yang akan reimburse ke BNI-nya, gitu. Demikian kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan ke saya atau Bu Dewi atau teman-teman tim magang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih adik mahasiswa. Selamat magang ya. Ya. Terima kasih Pak Erik, Bu Iwi, Bu Kasih Pak, Bu Wiwi, Bu Dian. Ya, Pak Sparta, Pak Erik, Dian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita kampus ya, hari Jumat ya. Iya, Jumat Pak ya. Oke Pak. Ya, pagi. Iya, oke Pak. Pamit Pak, izin. Ya, Erik, terima kasih Erik. Terima kasih.